Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana hari ini kita akan update kembali untuk pergerakan SAUSD untuk khusus di tanggal bulan depan ya, di 22 Agustus 2020. Jadi kita akan untuk hari ini pergerakannya seperti apa untuk ke depan. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa like ya, jangan lupa like dan berikan komentar kalian dan masukan-masukan kalian untuk channel ini ya, agar bisa berkembang untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang bergabung di channel Telegram saya bisa bergabung melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, untuk analisa minggu depan di tanggal 22 Agustus ya, khususnya di tanggal 22 Agustus sampai 23 dan 20 Agustus, misalnya saya akan buatkan untuk hari ini ya, dan saya akan selalu update setiap harinya di saat market sudah buka ya. Dan sesuai analisa kemarin yang dimana bahwa pergerakannya akan mengalami kenaikan dulu untuk koreksi ya, dan di sini kemarin dia koreksi mencapai area 1761 dan itu skenario pertama kita untuk kemudian melakukan penurunan dan terjadi ya, targetnya mencapai area 1750 dan di sini tercapai, dan apabila ini di breakout maka target berikutnya ada di 1742 dan saat ini telah di breakout, jadi kemungkinan besar akan menguji 1742 ya. Oke, untuk saat ini kita akan hapus semua dulu dan kita akan update, dan misalnya hapus semua, kemudian update pergerakannya untuk minggu depan ya. Jadi kita akan update, jadi kita akan sama-sama untuk analisa hari ini. Oke, yang dimana kalau kita lihat di sini dia juga telah breakout trend line-nya ya, untuk mengalami penurunan yang cukup dalam, dan untuk saat ini didominasi untuk pergerakan seller ya, yang dimana saat ini didominasi untuk pergerakan seller, dan ada kemungkinan dan peluang terbesar ya, ada kemungkinan dan memiliki peluang yang sangat besar dia akan mencapai area ini di 1729. Jadi ini akan tercapai kemungkinan besar ya, dan ini memiliki peluang yang sangat besar hari ini minggu depan akan tercapai ya di 1729 sampai dengan di area ini. Jadi kemungkinan besar ini akan tercapai di 1734 sampai 1729. Jadi ini zona yang akan kemungkinan besar tercapai. Dan untuk saat ini saya tidak merekomendasikan untuk mencari posisi buy yang ambil long ya. Untuk short kita bisa ambil buy untuk short, kemudian mencari titik peluang di mana kita akan masuk mengambil sell. Jadi seperti itu. Untuk ambil buy jangan terlalu long ya, minimal 30 sampai 60 pips. Kalau kita dapat ya 30 sampai 40 pips, kita bisa close untuk kemudian mencari titik di mana kita akan masuk entry sell dan bisa mencapai bisa mengambil sampai 70 sampai 100 pips. Dan untuk untuk pandangan saya mencari buy untuk memiliki resiko yang cukup cukupan ya, memiliki resiko yang kurang risk, kita bisa mencari titik entry di 1734 sampai 1729 untuk mencari titik buy ya. Jadi kita bisa ambil buy di sini untuk mengambil target di area 1743 ya, dan untuk mencari titik yang tinggi seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan fokus mencari titik sell ya. Untuk ke depan kita akan fokus mencari titik sell menguji area 1734 sampai 1729. Jadi targetnya di sini 1734 sampai 1729. Untuk mencari titik di mana kita akan ambil sell, kita coba melihat di time frame 1 jam ya. Nah, di sini dia terbentuk sebuah pergerakan yang cukup
signifikan ya, yang dimana di sini terlihat juga ada sebuah pergerakan yang di dalam pergerakan downtrend ya. Seperti ini ada pergerakan downtrend untuk saat ini. Jadi untuk ambil sell kita bisa ambil di area sini ya, di 17.5, 17, di area resisten juga yang di sini di 17.56. Jadi dan berada dekat zona juga di area trendline atau di dekat EMA 50 kita bisa ambil sell ya, untuk mencapai titik area ini di 17.34 sampai 17.29. Jadi target sell kita saya akan tandai ya, akan tandai minimal ya, minimal target sell kita ada di area ini ya, di 17.55 sampai di area ini di 17.60. Jadi targetnya seperti ini, kita bisa mengambil entry sell di area ini ya, atau bisa juga di apabila tidak mencapai area 17.55 kita bisa mencari titik entry di 17.53 untuk mengambil sell mencapai 17.34 sampai 17.29. Seperti itu untuk informasi yang bisa kita dapatkan di time frame 1 jam. Dan apabila kita melihat di time frame daily, yang dimana memang saat ini volume perdagangan sell ya memiliki kekuatan yang cukup kuat, yang dimana di sini terdapat sebuah bearish engulfing ya. Di sini terdapat bearish engulfing dan terbentuk juga di area ini bearish pin bar. Jadi memang indikasi mengalami penurunan saat ini memang cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat di time frame daily, untuk informasi time frame daily, pergerakannya di sini bisa saja ya, bisa saja dia akan mencapai kembali area 1700 ya. Jadi bisa saja mencapai area 1700, yang dimana alasan saya mengapa dia bisa mencapai area ini di sini akan terjadi sebuah peluang ya, peluang terbentuknya double bottom ya. Di sini akan ada terjadinya sebuah peluang terjadinya double bottom. Jadi kemungkinan besar akan terjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di time frame daily ya, di informasi yang akan kita dapat di time frame daily, jadi ada peluang dia akan mencapai area ini kembali ya. Jadi seperti itu. Namun saat ini kita tidak fokus untuk mapping ini dulu ya. Namun kita bisa melihat informasinya. Jadi ada peluang besar untuk mencapai area ini. Dan untuk saat ini kita akan ukur menggunakan garis Fibonacci dari area ini ya, sampai titik high-nya, yang dimana di sini dia akan menguji ya. Memang di sini terdapat di area yang saya katakan memiliki minimal risiko untuk ambil buy ya. Jadi ketika kita ambil buy di sini memiliki minimal risiko yang kuat karena dia berada pada area resisten yang sudah di breakout yang berpulang menjadi support, dan di sini juga dia berada pada area 50% dari garis Fibonacci retracement ya, 50% dan 1,8%. Jadi memang di area ini menjadi peluang untuk mengambil buy ya. Jadi untuk saat ini teman-teman semua kita fokus untuk ambil buy di area 17.34 sampai 17.29 ya, untuk mengambil titik buy. Namun apabila ini di breakout, maka memang peluang terjadinya akan terbentuk double bottom di area time frame daily-nya. Jadi untuk informasinya di time frame daily seperti ini, di time frame 4 jam juga memang indikasinya mengalami penurunan yang kuat ya. Apalagi kita tadi lihat di time frame 1 jam memang pergerakannya dalam zona downtrend ya, di 4 jam juga seperti itu. Nah, untuk informasi di time frame daily-nya, informasi di indeks dolarnya, kita akan lihat yang dimana saat ini telah breakout juga area resisten ya. Jadi kemungkinan besar akan mencapai area supply. Jadi kalau kita lihat dia kemungkinan besar akan mencapai area supply, namun apabila ada koreksi dia kemungkinan ke area ini untuk kemudian melakukan kenaikan mencapai area supply-nya. Namun apabila ini di breakout, jadi ada peluang untuk mencapai
area ini ya di 107.53. Jadi kemungkinan besar akan seperti itu. Akan saya buatkan dua skenario. Jadi apabila yang di breakout maka dia akan ke sini kemudian melakukan kenaikan. Jadi kemungkinan besar untuk minggu depan DXY dolar akan mencapai area supply-nya ya. Ini menurut pandangan analisa saya, jadi kemungkinan besar akan mencapai area supply-nya. Oke, mungkin itu saja analisa untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, berikan dukungan ke channel ini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.